Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Kita masih membahas tentang sifat atau penetapan ru'yah seorang mukmin untuk Rabbnya di hari kiamat. Sifat ini, ru'yah ini tetap dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Kita sudah bagi ru'yah itu ada dua, di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, di dunia Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sepakat tidak dilihat di dunia dengan mata kepala. Iya, kecuali Nabi SAW diperselisihkan, itu pun di mana? Di langit. Itu pun di langit. Berdalilkan dengan ayat maka dabal fuadu ma ra'ah, ya, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ibnu Qayyim mengatakan yang melihat Nabi, tapi yang dilihat adalah Jibril alaihissalam. Ia mengatakan bahwasanya yang dilihat adalah Allah, menetapkan bahwasanya Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Di langit. Di langit. Dan ini cuma Nabi SAW. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu banyak riwayat tentang tafsirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Nabi SAW 2 kali dengan hatinya. Dan ini didaifkan sebagian dari ulama. Dan yang berpendapat, dia menguatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadab. Siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW melihat Rabbnya, maka dia telah berdusta. Ya, dia telah berdusta. Ini khilafnya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, innakum lan tara rabbakum hatta tamut. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Berarti dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Tapi mustahil atau bukan? Bukan mustahil, artinya bisa dilihat. Cuman Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita apa? Kemampuan kepada kita. Kemudian di akhirat sudah juga. Ya. Ada 2 tempat, di mana? Di hari kiamat ada 2 tempat. Di Arasat yaumul qiyamah dengan di surga. Di surga sepakat tidak ada yang bisa melihat kecuali dan Allah Subhanahu wa taala dilihat dengan mata kepala. Jelas ya. Kemudian di Arasat yaumul qiyamah yang melihat Allah Subhanahu wa taala ini ada khilaf. Jelas orang mukmin melihatnya. Yang jadi khilaf di mana? Orang kafir dan orang munafik. Ada yang mengatakan sama sekali tidak ada yang melihat kecuali orang mukmin saja. Ada yang mengatakan orang mukmin dan orang kafir. Kemudian orang kafir melihat kemudian ditutup. Iya, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kemudian setelah itu yang ketiga yang melihat hanya orang mukmin dengan orang munafik. Tapi orang munafik melihat dengan apa? Iya, melihat adab. Bentuknya adab. Taib. Berdalilkan dengan ayat dari Al-Quran tentang penetapan ru'yah seorang mukmin untuk Rabbnya dia di hari kiamat dengan mata kepala, hadis ini atau ayat ini, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bagaimana sisi pendalilannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat dengan mata kepala? Istaqim. Angkat tangan. Gini saja. Selesai. Ya. Iya, Bu. Karena kata nadhara di sini muta'alliq dengan huruf ilah yang tidak ada maknanya kecuali apa? Ru'yatun bil basar, melihat dengan mata kepala. Kemudian ada yang mengatakan di antara Mu'tazilah bahwasanya yang diinginkan di sini adalah menunggu. Ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya dia menunggu. Bagaimana kita membantah? Nah, sebelah sini. Nah,
Jadi bantahan lain. Hmm. Iya. Jadi dia nazar itu memang bermakna menunggu, tapi kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri. Adapun kalau dia muta'alliq dengan ilah, itu tidak ada maknanya kecuali nazar atau ru'yatun bil basar. Iya. Jadi kalau dia berdalilkan dengan nazar bermakna menunggu, itu tidak masalah. Tapi dengan syarat kalau nazar itu diitlakkan. Iya. Diitlakkan. Umburuna naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikah. Di sini apa? Menunggu. Menunggu. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datang pada malaikat dan Rob, kemudian sebagian dari ayat ini pada hari kiamat. Menunggu untuk dihisab. Menunggu untuk dihisab. Taib. Ini dalil pertama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata beliau, alal araiki yanzurun. Al-araik itu surur, ya, atau al-furush, tempat seorang berada di atasnya. Jadi di atas araik yanzurun. Ini ada yang mengatakan maknanya sehingga dibawa di dalam pendalilan ini, yaitu yanzuruna ila Allah. Yanzuruna ila Allah. Jadi alal araiki yanzurun maknanya di atas dipan-dipan mereka, tempat tidur mereka, kasur-kasur mereka, mereka melihat kepada Allah. Didalilkan, dimanakan seperti ini bentuk muqabal. Lawan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Orang kafir ditutupi dari melihat Allah. Mereka orang kafir ditutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Adapun orang mukmin alal araiki yanzuruna ila Allah. Begitu. Tahu ya? Itu sisi pendalilannya. Jadi mereka dari Ahlussunnah apa? Ulama menyebutkan ayat ini dari melihat Allah dengan dilawankan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya. Jadi tak kala orang kafir dihalangi untuk melihat Allah pada hari itu, maka orang mukmin dibolehkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di atas dipan-dipan mereka. Di atas kasur-kasur mereka. Ini sisi pendalilannya. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Iya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Iya. Sisi pendalilannya, jadi untuk orang-orang yang surga itu untuk orang-orang yang berbuat amal baik di dunia dan di akhirat. Untuknya surga dan ziyadah. Diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, kemudian diberikan tambahan. Jadi ini ziyadah itu datang dalam riwayat yang menafsirkan ziyadah di sini adalah an-nazar ila wajhil karim, yaitu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ditafsirkan oleh beberapa dari sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Hudzaifah bin Yaman, Abdullah bin Abbas.
dan dari tabi'in juga, di antara Mujahid, Ikrimah, menafsirkan bahwasanya ziyadah di situ adalah ru'yatun ila wajhillah. Jadi tambahan. Ini datang dalam hadis di Sahih Muslim. Tapi hadis ini diintiqad oleh Ad-Darqutni rahimahullah. Tentang tafsir dari ziyadah bermakna apa? Dengan makna melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis itu, tatkala seorang mukmin sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni surga untuk ditambahkan, apakah kalian mau menambah dari nikmat itu? Mau tambahkan nikmat. Kemudian penghuni surga membalas, menjawab bahwasanya apalagi kau sudah masukkan kami ke dalam surgamu, ya, diberikan kenikmatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa? Hijabnya, itu cahayanya. Maka orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Iya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi ziyadah di situ ditafsirkan apa? Nazar ila wajhillah. Nazar ila wajhillah. Ya. Walaupun dhaif, tapi dalilnya banyak. Iya, dari Al-Qur'an tentang penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat dalam surga dengan mata kepala. Kemudian ayat selanjutnya kata beliau, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazida. Jadi kata beliau, lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka, itu kaum mukminin di dalam surga, apa yang mereka inginkan. Iya, apa yang mereka inginkan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk orang-orang yang beriman, masukkan ke dalam surga. Maka dalam surga untuk mereka apa yang diinginkan, apa saja. Iya. Antum inginkan apa? Mungkin di dunia antum tidak dapat, ketika antum di akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, antum akan miliki apa yang antum inginkan. Ya, bahkan keinginan antum di dunia itu tidak ada apa-apanya ketika seorang sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surga terdapat nikmat yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, a'adtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dalam surga sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, kemudian sampai tidak pernah terbetik dalam benak seorang manusia dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazida. Disebutkan bahwasanya di sisi kami ada tambahan, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ada tambahan untuk orang yang dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia sudah miliki apa yang dia inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuknya. Disebutkan mazid di sini adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalil menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dilihat. Dalil lain, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sungguh sekali-kali tidak, bahwasanya mereka terhadap Rabb-nya pada hari itu akan dihijabi. Untuk siapa ini? Orang kafir. Penilaiannya bagaimana? Iya, mafhum mukhalafah. Bahwasanya untuk membedakan antara orang kafir dengan mukmin, menunjukkan bahwasanya orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala
akan dibuka hijabnya dalam keadaan Allah SWT ridho terhadap mereka. Sebagaimana orang kafir ditutupi dalam keadaan Allah SWT murka terhadap mereka. Disebutkan kalau tidak ada perbedaan, tidak seperti itu, maka tidak ada perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin. Iya. Kemudian dalam hadis yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Apa yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tak kala manusia bertanya kepada Nabi SAW, hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Apakah kami melihat Rabb kami pada hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badar? Qalu la. Apakah kalian saling menyakiti ketika melihat bulan purnama di malam hari? Mereka mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, hal tudaruna fi ru'yati syams laisa dunahu sahab? Apa kalian merasa tersakiti, saling menyakiti melihat matahari ketika tidak dihalangi oleh awan? Maka mereka mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa innakum tarawnahu kadzalik. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan dan matahari itu. Bulan dan matahari itu. Ini dalam hadis. Datang dalam hadis Jarir Ibn Abdullah, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari juga. Ini yang sering antum dengar. Innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hada. Ini al-qamar atau syams. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Kama tarawna hada, maksudnya al-qamar, sebagaimana kalian melihat matahari ini atau bulan. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Dalam hadis lain juga, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar, hadal qamar. La tudammuna fi ru'yatihi. Ya, jadi banyak riwayat. Dikatakan tudarruna, tudammuna, tudammuna, 3. Ya. Jadi sini Nabi SAW memberikan permisalan bagaimana seorang hamba mukmin melihat Rabbnya sebagaimana dia melihat apa? Bulan dan matahari. Kalau ditanya, apakah Nabi SAW mempermisalkan Allah dengan bulan? Jawabannya tidak. Hadis ini mempermisalkan kaifiat bagaimana kita melihat Allah. Bukan mempermisalkan al-mar'i yang dilihat. Jadi bentuknya antum akan melihat Rabb kalian tidak dalam kesusahan, tidak saling menyakiti, tidak dorong-mendorong, santai. Sebagaimana kalian melihat apa? Bulan. Kalian melihat di Rabb di rumah kalian, si fulan lihat di rumahnya, si fulan lihat di atapnya, si fulan lihat di atapnya, si fulan lihat di sini. Tidak ada saling dorong-mendorong, saling menyakiti dan desak-desakan. Tidak ada. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Jadi itu, jadi katakan tasbih di sini, tasbih ru'ya bil ru'ya. Iya, bukan tasbih mar'i bil mar'i. Ru'ya di ru'ya artinya kaifiat bagaimana cara melihat, bukan dipermisalkan siapa yang dilihat. Iya. Allah tidak mempermisalkan, Nabi SAW tidak mempermisalkan Allah dengan bulan atau matahari. Iya. Ini dalam hadis. Kemudian yang terakhir dalilnya apa? Ijma'. Dalilnya ijma', dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan telah datang hadis-hadis yang mutawatir. Iya. Tentang penetapan sifat ru'yah. Dikumpulkan oleh beberapa dari ahlul ilm tentang hadis-hadis yang mutawatir, di antaranya ru'yah mimma tawatara haditsu man kadzab
wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khuffaini wa hadi ba'du. Dari apa yang mutawatir banyak perawinya, ya, di atas masyhur. Banyak yang mengambil dari Nabi SAW hadis ini dari sahabat. Di antaranya adalah ru'ya. Tapi ini berkaitan tentang penetapan ru'ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya ru'yatullah pada hari kiamat untuk seorang mukmin itu juga tetap dengan akal. Berarti kalau Ibnu Qayyim menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat, berarti dalil yang menetapkan hal tersebut ada berapa? Ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan akal. Kata Ibnu Qayyim, sabata bil aqli imkanu ru'yatillahi ta'ala. Tetap dengan akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat nanti. Ini dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq. Taib. Selesai kita dari penetapan sifat ru'ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin akan melihat Rabb-nya pada hari kiamat dengan mata kepala. Di dunia selesai. Ya. Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka menolak bahwasanya Allah dilihat di dunia dan di akhirat. Sufiyah menetapkan Allah dilihat di dunia dan di akhirat dengan mata kepala. Adapun dari sunnah, di dunia tidak ada dilihat dengan mata kepala kecuali Nabi SAW. Itu pun diperselisihkan. Jumhur ulama mengatakan Nabi SAW tidak melihat, ya, tidak melihat dengan mata kepala. Kemudian di akhirat sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat. Yang menyelisihi yang ini kita bahas. Yang menyelisihi dari ahli sunnah ini yang jadi pembahasan kali ini. Di antaranya yang menyelisih siapa? Mu'tazilah, Jahmiyah. Yang menyelisihi dari ahli sunnah wal jamaah dalam penetapan ini. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya ru'ya ini diingkari oleh Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka berdalilkan, sekarang kita masuk dalil mereka, ini syubhatnya mereka. Mereka berdalilkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar. Mata-mata tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar. Di surah Al-An'am. Mereka mengatakan dalil ini dalil penafian ru'yah. Sisi pendalilannya dari ucapan Allah, la tudrikuhul absar. Kata idrak. Semakna dengan tadi. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia manakan nadhirah di situ apa? Menunggu, ya kan? Dari sisi bahasa dia maknai nadhirah menunggu. Kalau menunggu berarti bukan melihat, ya kan? Pendalilannya salah. Karena nadhirah mutalik dengan ilah, bermakna ru'yatul basar. Sekarang dia berdalilkan la tudrikuhul absar, la tudrikul absar. Allah tidak dilingkup dengan mata-mata. Maksudnya Allah tidak dilihat.
Dari kata idrok dia manakan Allah tidak dilihat. Ya. Kalau dikatakan la tudrikul absar, Allah tidak dilihat dengan mata-mata, berarti Allah dilihat atau tidak? Tidak dilihat. Iya, berdalilkan dengan kata idrok. Jadi dia manakan idrok bermakna apa? Ru'yah. Makanya dikatakan Allah tidak dilihat. Jawabannya, idrok dengan ru'yah itu berbeda. Kata idrok dengan ru'yah itu berbeda. Kalau ru'yah itu melihat begini, berhadapan. Yang dilihat cuma depannya. Tidak dilihat kiri, kanan, belakang, tidak. Bawah, atas, tidak. Itu namanya apa? Ru'yah. Kalau idrok itu melingkup semua. Seperti ini. Ini saya idrok ini. Karena saya lihat dari bawah, dari atas, di samping, ini namanya idrok. Dibedakan. Jadi ini maknanya. Jadi mereka memaknai idrok bermakna apa? Ru'yah. Jawabannya apa? Beda. Ru'yah dengan idrok beda. Ru'yah apa? Melihat. Seperti antum begini, saya cuma lihat antum dari depan. Ya, saya tidak bisa lihat belakangnya antum. Tidak bisa. Kalau idrok itu melihat dengan semua sisi. Mana dalilnya bahwasanya dua kalimat ini berbeda? Ada dalilnya di surah Qasas atau di surah Asy-Syu'ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Falamma tara al-jam'an. Ru'yah. Tatkala dua kelompok saling bertatapan. Ini ru'yah. Bisa? Dikatakan ru'yah kan? Saling bertatapan. Qala ashabu Musa, pengikut Musa, dia berkata, "Inna lamudrakun." Sungguh betul-betul kita ini sudah dikuasai, sudah dilingkup. Apa kata Musa? Kalla. Sekali-kali tidak. Ya? Jadi yang dinafikan Musa apa? Idrok. Apa maksudnya idrok tadi? Kita sudah dikepung. Ya kan? Sedangkan dua kelompok ini antara Musa dengan kelompoknya dengan Fir'aun itu apa? Berhadapan atau dikelilingi? Berhadapan. Karena di depannya apa? Ada laut. Kalau dilingkup berarti berarti dikelilingi. Sedangkan Nabi Musa dan kaumnya ini di depannya apa? Ada laut. Sedangkan di belakangnya siapa? Fir'aun. Bisa. Jadi dibedakan antara idrok dengan ru'yah. Jadi tatkala Allah katakan tatkala dua kelompok sudah saling berhadapan, apa berkata pengikut Musa? Inna lamudrakun. Kemudian kata Musa, kalla. Inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak. Kita tidak diidrok, kita cuma saling bertatapan. Saling bertatapan. Jadi ini bantahan untuk mereka terhadap ayat yang dia bawa bahwasanya Allah tidak lihat dengan ayat ini. Jawabannya apa? Memang Allah Subhanahu wa taala tidak diidrok. Siapa yang bisa mengidrok? Tidak ada yang bisa mengidrok Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa melihat Allah dari belakang, dari atas, dari bawah? Tidak ada. Wa huwa yudrikul absar. Bahkan Allah yang mengidrok apa? Mata-mata. Justru dalil yang dia bawa untuk membantah sifat atau nafi ru'ya itu justru dalil yang menetapkan ru'ya untuk Allah. Dari sisi mana? Allah menafikan apa? Idrok saja. Bahwasanya mata-mata tidak bisa mengidrok Allah. Menunjukkan Allah cuma bisa dilihat, bukan diidrok. Ya kan? Apa kata Allah? La tudrikuhul absar. Ini kata Allah. Mata-mata itu tidak bisa melingkup Allah. Iya jelas. Mata-mata hanya bisa melihat Allah. Kalau mengidrok tidak bisa. Wa huwa yudrikul absar. Bahkan Allah yang mengidrok mata-mata. Jadi justru dalil yang dia bawa untuk menafikan ru'ya itu dalil untuk menetapkan apa?
Ru'yah. Ya, ini kaidah dari Ibnu Taimiyah. Dalil apa saja yang dia bawa, mau dalil akal, mau dalil sunnah dari Al-Quran, untuk menolak sifat, itu dalil untuk menetapkan sifat. Ya, dalil untuknya juga. Dalil untuknya juga. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi perbedaan antara idrok dengan ru'yah. Dalil yang kedua yang terkenal. Dalil yang terkenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tarani." Qala lan tarani. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, qala rabbi arini anzur ilaik. Tatkala Musa datang di miqat, tempat yang sudah dijanjikan. Wa kallamahu rabbuh, Allah bicara kepada Musa. Qala rabbi arini anzur ilaik, tunjukkan saya ingin melihatmu. Qala Allah, lan tarani, kau tidak bisa melihatku. Iya, sampai di sini dia tutup dia. Tidak mau lanjut. Dikatakan qala lan tarani, dalil bahwasanya Allah tidak dilihat. Lan apa bermakna apa? Penafian, ya kan? Lan tarani, kau tidak bisa melihatku. Mu'tazilah, Jahmiyah berdalilkan ayat ini Allah tidak lihat dengan membawa kalimat lan, penafian yang bermakna apa? Abadiyah. Kalau bermakna abadiyah, berarti apa maknanya? Selamanya tidak dilihat di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Tahu syubhatnya? Bisa. Jadi dalilnya mereka menolak sifat ru'ya, bahwasanya Allah dilihat, dengan berdalilkan lan tarani, Allah tidak dilihat. Bagaimana cara berdalilnya? Mereka mengatakan lan, tahu lan toh? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang belum tahu lan. Saya tanya Ustaz Baid ini. Lan. Iya. Lan nafi wa nasab. Iya kan? Penafian. Tapi dia anggap bahwasanya penafian di sini penafian yang bermakna selamanya. Saya tanya, kalau selamanya berarti apa? Tidak sama sekali. Jadi ketika Allah berkatakan qala lan tarani, kau tidak bisa melihatku, maksudnya kau tidak akan bisa melihatku selamanya. Tapi sudah di situ, tidak mau dia lanjut. Karena kalau dilanjut, dia bingung sendiri. Jadi ini ayatnya. Terus bagaimana bantahannya? Banyak bantahannya. Tapi sedikit saya kita sebutkan, yang penting. Yang pertama kata lan. Lan itu sama sekali tidak ada maknanya abadiyah. Penafian abadiyah, tidak ada sama sekali. Lan itu sama sekali tidak bermakna abadiyah. Berarti kalau tidak bermakna abadiyah, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat selamanya. Ya, akan dilihat nanti. Jadi lan di situ tidak bermakna abadiyah. Tidak bermakna abadiyah. Yang kedua, mana dalilnya bahwasanya lan tidak bermakna abadiyah? Dalilnya ketika orang kafir kita kala hidup di dunia, mereka mengatakan walai yatamannauhu abada. Orang kafir itu lan yatamannauhu abada. Mereka tidak menginginkan mati selamanya. Lihat, dikoit lagi dengan kata selamanya. Ya, selamanya. Jadi lan di situ didatangkan wala yatamannauhu abada. Orang kafir tidak menginginkan mati sama sekali, ya kan? Namun tak kala di akhirat, apa mereka katakan? Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Perhatikan, mereka memanggil Malik, malaikat. Iya.
untuk mengatakan kepada Robnya supaya dimatikan saja. Sekarang, tak kala dikatakan mereka tidak meminta mati, selamanya itu bukan? Hah? Selamanya itu bukan? Bukan selamanya. Karena kalau selamanya mereka tidak akan minta lagi mati. Di dunia saja mereka. Di dunia saja mereka tidak mau mati. Walai yatamannauhu abada. Mereka tidak mau mati. Tapi tak kala masuk di akhirat, mereka memanggil apa? Malik untuk dimatikan. Berarti lan di situ bermakna apa? Penafian sementara saja. Jadi tidak mau mati sementara saja di dunia. Tapi di akhirat tak kala disiksa, dibolak-balik, dipanggang, mereka minta mati. Berarti bermanfaat lam abadi atau tidak? Tidak bermanfaat lan di situ. Lan di situ sementara. Lihat, dikoit lagi dengan abada. Disebutkan kalau saja lan dikoit dengan abada masih tidak bermakna abadiyah, apalagi sama sekali tidak dikoit dengan abada. Qala lan taroni, ada abadannya? Tidak ada. Kalau ada saja abadannya masih tidak bermakna abadiyah, apalagi tidak ada. Paham sampai sini? Iya, menyala alarm. Saya kira ini jelas. Banyak bantahannya lagi. Insya Allah mungkin kita tambah nanti untuk memperjelas. Ya, jadi dua ayat ini itu syubhat dari mereka. Syubhat dari mereka. Satu kita sudah bantah dari sisi bahasa. Yang kedua, lan ini apa namanya dengan dalil qala lan taroni ini sudah kita bantah juga dari sisi lan. Nanti akan ada tambahan lagi. Bantahan untuk mereka bahwasanya dalil ini justru menunjukkan Allah Subhanahu wa taala apa? Dilihat. Allah Subhanahu wa taala dilihat. Baik. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya tentang lan ini. Subhanallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.